Saat di sekolah, kita tahu bahwa Kerajaan Kutai Kuno yang berdiri sejak abad keempat merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Tapi, kalian tahu nggak sih, ada kerajaan lain yang konon katanya lebih tua dari Kutai Kuno dan disinyalir merupakan cikal bakal dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. So, sebelum kita mulai ceritanya, ini dia dongeng sebelum tidur. Claudius Ptolemeus pernah menyebut suatu tempat yang bernama Argyrekora atau negeri perak dalam bukunya yang berjudul Geographia yang ditulis kira-kira tahun 150 Masehi. Nah, Argyrekora menurut ilmuwan Yunani itu berada di dunia timur yang sangat jauh, tepatnya di bagian barat sebuah pulau yang bernama Ibadiau. Nah, yang menarik, pulau Ibadiau itu dikait-kaitkan dengan istilah Jawa Dipa atau Pulau Jawa. Nama Argyrekora memiliki arti yang sama dengan Salaka Nagara. Dalam bahasa Sunda, Salaka berarti perak dan Nagara berarti negeri. Jadi, apakah Argyrekora merupakan tempat yang sama dengan apa yang dimaksud oleh Ptolemeus? Selain dari catatan Ptolemeus, ada juga catatan kronik dari dinasti Han pada tahun 132 Masehi yang menyebut Raja Yediau mengirim utusan ke Cina pada tahun 132 Masehi. Yediau diduga sama dengan Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Salaka Nagara juga tertulis dalam naskah Wangsakerta, tepatnya pada bagian pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Walaupun naskah Wangsakerta ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan para ahli. Pada kala itu, Pulau Jawa sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang, pengelana, pencari suaka, dan lain sebagainya karena mereka menganggap bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang sangat makmur. Nah, salah seorang dari pendatang tersebut ada yang bernama Dewa Warman, salah seorang pendatang yang berasal dari dinasti Pallava India. Konon dalam perjalanannya, ia telah menyambangi ujung Mandini, Bumi Sopala, Yawana, Shanga, Cina, hingga Abbasid di Mesopotamia. Seiring berjalannya waktu, Dewa Warman beserta pengikutnya mulai berpikir untuk menetap di wilayah tersebut yang dikenal dengan nama Teluk Lada di daerah Pandeglang, Banten. Pada saat itu, wilayah Teluk Lada dipimpin oleh seorang sesepuh yang bernama Aki Tiram. Saking lamanya Dewa Warman tinggal di daerah itu, akhirnya dia menikah dengan salah seorang putri dari Aki Tiram yang bernama Dewi Pohaci Larasati. Ketika Aki Tiram meninggal, Dewa Warman menggantikannya sebagai penguasa di wilayah tersebut, ya di Teluk Lada itu. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salaka Nagara yang berarti negeri perak pada tahun 130 Masehi. Sebagai ibu kotanya dipilihlah wilayah Rajatapura atau Kota Perak. Dan akhirnya Dewa Warman pun menjadi raja pertama di Salaka Nagara dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Ajiraksa Gapura Sagara. Kerajaan Salaka Nagara diperintah oleh Dewa Warman I itu hanya berlangsung 38 tahun. Setelah Raja Dewa Warman meninggal, dia digantikan oleh putranya Dewa Warman II yang bergelar Prabu Digwijayaksa Dewa Warman Putra. Kerajaan Salaka Nagara bertahan hingga Prabu Dewa Warman ke-8 yang bergelar Prabu Dharmawirya yang memerintah sampai tahun 363 Masehi. Kerajaan Tarumanegara akhirnya runtuh setelah datangnya kerajaan baru yang bernama Tarumanegara yang dipimpin oleh Jaya Singawarman. Dan konon katanya Jaya Singawarman merupakan menantu dari Dewa Warman yang ke-8. Nah, mungkin lain kali gue bakal bahas tentang Tarumanegara di video berikutnya. So, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kerajaan Salaka Nagara itu ada? Silahkan berkomentar yang bijak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gua Maulana Wiradinata. Selamat tidur.